Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori donut economics yang akan membahas mengenai konsep perbedaannya dengan teori konvensional, serta kelebihan dan kelemahannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fariza Rismanda dengan NIM pada slide ini. Nah, next, selanjutnya kita akan melihat poin pembahasan. Nah, di mana agar lebih terstruktur ada 4 poin utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah latar belakang, lalu yang kedua itu pengertian dan konsep donut economics, lalu yang ketiga itu mengenai perbedaan dengan teori konvensional, lalu yang keempat itu kelebihan dan kelemahan. Nah, slide selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, selama ini kan ekonomi arus utama itu lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi yang biasanya itu diukur dengan GDP. Nah, namun pendekatan ini dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan besar, terutama di negara berkembang. Nah, salah satu masalahnya itu adalah ketergantungan pada indikator pertumbuhan yang dapat menimbulkan bias kebijakan atau dikenal dengan Goodhart's Law. Nah, artinya itu tuh ketika suatu indikator dijadikan tujuan utama, maka indikator tersebut justru kehilangan maknanya. Akibatnya itu tuh tujuan utama ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan. Lalu selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak lingkungan yang besar, bahkan biaya kerusakan lingkungan bisa mencapai sekitar 6-10,5% dari GDP. Karena itu diperlukan perubahan cara pandang atau rethinking dalam pembangunan ekonomi menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan. Next. Selanjutnya itu mengenai pengertian donut economics itu sendiri, di mana konsep ini dikembangkan oleh Cat Rewards. Lalu teori ini juga berfokus pada bagaimana mencapai kesejahteraan manusia itu tuh tanpa merusak lingkungan. Dengan kata lain, konsep ini menggeser tujuan ekonomi dari yang sebelumnya berorientasi pada pertumbuhan menjadi berorientasi pada keberlanjutan. Lalu selanjutnya itu konsep donut economics, di mana dalam konsep ini terdapat dua batas utama. Yang pertama itu adalah social foundation, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, pangan. Lalu yang kedua itu ecological ceiling, yaitu batas kemampuan bumi dalam menampung aktivitas manusia. Nah, di mana tujuan utamanya itu adalah mencapai kondisi yang disebut safe and just space, yaitu ruang yang aman dan adil bagi manusia sekaligus menjaga lingkungan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan variabel. Nah, perbedaan pertama itu terletak pada variabel yang digunakan, di mana donut economics ini menggunakan pendekatan yang lebih luas dan multidisiplin seperti ekonomi lingkungan, ekonomi perilaku, hingga ekonomi kelembagaan. Sedangkan ekonomi konvensional ini lebih fokus pada indikator makro seperti GDP, inflasi, pengangguran, serta investasi dan konsumsi dan lain-lainnya. Nah, pada slide ini yaitu kita akan membahas mengenai dari perbedaan pelakunya. Nah, perbedaan kedua dari sisi pelaku ekonomi itu, kalau di donut economics itu, yang pertama itu adalah rumah tangga dilihat sebagai bagian dari komunitas sosial. Lalu yang kedua itu perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga nilai sosial dan lingkungan. Lalu pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan berkelanjutan, dan masyarakat juga memiliki peran dalam mengelola sumber daya bersama. Lalu sementara kalau ekonomi konvensional itu pelakunya itu ada 3, yaitu rumah tangga sebagai konsumen dan tenaga kerja. Lalu yang kedua itu perusahaan fokus pada profit. Lalu yang ketiga itu pemerintah sebagai regulator. Next. Nah, selanjutnya ini mengenai perbedaan dari sisi fokus atau isunya. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu tuh adalah fokusnya, yaitu donut economics ini menekankan kualitas pembangunan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Sedangkan ekonomi konvensional ini lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan stabilitas makro. Jadi bisa disimpulkan bahwa donut economics ini lebih melihat bagaimana pembangunan itu berdampak, sedangkan konvensional itu lebih melihat seberapa besar ekonomi itu tumbuh. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan ekonomi konvensional. Nah, yaitu dari ekonomi konvensional ini memiliki kelebihan seperti indikator yang jelas dan terukur, lalu mudah dianalisis, serta kuat secara matematis. Namun kelemahannya itu sering mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, tidak mencerminkan distribusi kesejahteraan, dan cenderung berorientasi pada pertumbuhan semata. Nah, selanjutnya itu kalau dari kelebihan dan kelemahan donut economics itu, yang pertama itu kelebihan di mana pendekatan yang lebih holistik, fokus pada kesejahteraan, serta relevan dengan isu global seperti krisis iklim dan ketimpangan. Namun kelemahannya itu juga ada, di mana donut economics ini sulit diukur karena indikatornya itu kompleks, lalu implementasinya itu tidak mudah dan belum menjadi standar utama dalam sistem ekonomi global. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, di mana kita bisa tarik kesimpulan, di mana ekonomi konvensional ini memiliki keunggulan dalam pengukuran dan efisiensi, tetapi kurang mampu menjawab masalah sosial dan lingkungan. Sedangkan donut economics ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan fokus pada kesejahteraan dan keberlanjutan.
Lalu perbedaan keduanya itu tuh menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari growth oriented menuju sustainability oriented. Namun pendekatan yang paling realistis itu adalah menggabungkan keduanya, yaitu tetap menggunakan kekuatan analisis ekonomi konvensional tetapi dilengkapi dengan perspektif keberlanjutan dari donut economics. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih yang sudah menonton. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.